Jadi gimana tuh Kak David? Biasanya kan orang kalau dipuji bawaannya happy atau malah berlebihan happynya. Iya, kadang-kala begitu pada saat kita dipuji seseorang itu ada yang mengatakan ibarat mata panah iblis yang sudah masuk ke dalam hati. Rasulullah tuh pernah berkata seperti kalau nggak salah ya. Nah makanya jadi pada saat kita menghadapi pujian kita harus hati-hati. Nah seperti apa sih sebenarnya menyikapinya di dalam pada saat kita mendapatkan pujian? Sama-sama kita simak berita. Bencana di balik sebuah pujian. Pemirsa beriman, siapa yang tidak menyukai pujian? Ketika seseorang memuji rupa kita, sifat ataupun sesuatu yang kita lakukan, pasti kita akan merasa berbunga-bunga dan pipi akan merah merona. Senyum manis juga tidak luput, tersemat pada bibir kita. Tapi ternyata, di balik kegembiraan hati saat dipuji, terdapat bencana yang mengintai di baliknya. Bencana seperti apakah yang terdapat dari sebuah pujian, dan bagaimana pula dampak dari segi psikologis jika seseorang dipuji secara berlebihan? Pemirsa beriman, setiap pujian yang ditujukan kepada kita ternyata awal dari kehancuran. Kehancuran tersebut dikarenakan kita merasa bangga dan berlaku sombong saat menerima pujian yang berlebihan. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang memuji temannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Celaka kamu telah memenggal leher temanmu. Kamu telah memenggal leher temanmu berulang-ulang. Kalaupun salah seorang di antara kalian harus memuji temannya, maka hendaknya dia mengatakan, aku mengira dia seperti itu dan Allah lah yang menghisapnya. Aku tidak memuji siapapun di hadapan Allah." Hadis riwayat Muslim 3000. Maksud kalimat kamu telah memenggal leher temanmu adalah kiasan dari mencelakakan. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang memuji temannya dan berlebihan dalam memujinya, maka beliau bersabda, sungguh kamu telah mencelakakan atau mematahkan punggung lelaki itu. Hadis riwayat Muslim 3001. Selain itu terdapat juga bencana lain jika seseorang mendapat pujian, seperti contohnya memunculkan sifat ujub. Saat seseorang terlalu menikmati pujian, dikhawatirkan orang tersebut akan menjadi ujub. Bishr al-Hafi mendefinisikan ujub sebagai suatu sifat yang menganggap hanya amalan kita saja yang banyak dan memandang remeh amalan orang lain. Sehingga orang yang terkena penyakit ujub akan memandang remeh dosa-dosa yang dilakukannya dan menganggapnya bagai angin lalu. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah meringkas definisi ujub sebagai perasaan takjub terhadap diri sendiri hingga seolah-olah dirinya lah yang paling utama daripada yang lain. Padahal boleh jadi ia tidak dapat beramal sebagus amal saudaranya itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang artinya orang yang jahat akan melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dengan santai dapat diusirnya hanya dengan mengibaskan tangan. Adapun seorang mukmin melihat dosa-dosanya bagaikan duduk di wajah kaki gunung yang siap menimpanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bencana lain saat diberikan pujian ialah seseorang menjadi tidak ingin memperbaiki diri. Pujian yang dilontarkan tersebut akan membuat orang lain melambung ke udara hingga ia buta akan aib dan kekurangan dirinya, sehingga ia merasa bahwa ia sudah baik dan tidak perlu memperbaiki diri lagi. Pemirsa beriman, memuji manusia pada dasarnya tidak dilarang dalam agama Islam, selama pujian itu tidak merusakkan orang lain atau membuat orang lain menjadi angkuh, atau membuat orang lain merasa dengan pujian itu ia mendapat kesempatan untuk menghina atau mencari keuntungan. Pujilah dengan cara yang sewajarnya, dan bagi kita yang dipuji, sebaiknya selalu merasa rendah hati serta tidak gampang untuk termakan pujian-pujian yang terlontar dari orang lain. Karena sesungguhnya bagi orang mukmin, layaknya pujian itu hanyalah untuk Allah semata. Karena Allah lah penguasa langit, bumi, dan seisinya. Semoga informasi yang disampaikan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, ya Rabbal Alamin.
Nah, makanya pada saat kita mendapatkan pujian dari orang, langsung dalam hati tuh, kalau saya ingat orang-orang tua zaman dulu suka bilang gini, salawatan langsung, Allahumma sholli ala sayyidina Kalau Muhammad. dipuji ya, supaya nggak kena mata katanya. Nah, itu kata-kata orang tua zaman dulu ya, guru-guru biasanya suka kayak gitu. Tapi biar gimana pun, yang paling penting adalah jangan merasa ujub dengan apa yang dinilai oleh orang. Yang paling penting bagi kita adalah pada saat Allah yang menilai semua ibadah kita, bukan manusia. Setuju. Dan ketika dipuji, bersyukur aja karena itu Allah telah menutupi aib yang kita punya. Betul, subhanallah, bijaksana sekali. Allahu Akbar. Ini mau pergantian tahun, Masya harus Allah. lebih dewasa. Iya, benar sekali ya. Oke, kita punya pembahasan mengenai penciptaan alam setelah kehancuran. Curang. Nah, apa sih maksudnya? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Berita Islami Islami Masa Masa Kini. Kini.